Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rasulullah rahmatan Allah. Pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini masih diberikan oleh Allah nikmat hayat. Ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan substansi zikir serta utamaannya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Ini riwayat dari Bukhari dan lapas dari Muslim. Kalau Imam Muslim mengatakan masalul baitil ladzi yuzkaru fihi Allah wal baitil ladzi la yuzkaru Allah fihi masalul hayy wal mayyit. Di perumpamaan orang yang berzikir menyebut nama Tuhannya dan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau ada orang yang tidak berzikir menyebut nama Allah sama saja dengan orang yang mati. Maksudnya tidak ada manfaat bagi dirinya kalau sudah. Adapun orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup, menggambarkan bahwasanya zikir itu dipahami sebagai upaya untuk menghidupkan hati. Menghidupkan hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam rumah yang kalau tidak ada disebut zikir di Allah, maka rumah tersebut juga sama dengan rumahnya para mati, seperti kuburan. Ya. Makanya ada juga hadis dari Ja'alu bi rumah qabir, jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Kuburan di mana tempat tidak ada orang yang berzikir, tempat yang sunyi, sepi, mencekam dan tidak nyaman. Jadi nggak ada orang yang duduk dekat kuburan. Yang ada hanyalah kalau orang berziarah. Jadi oleh karena itu berzikir di rumah Allah ini suatu amalan yang sangat besar nilainya bagi diri kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk menyebut nama Allah banyak-banyak. Fadzkurullaha dzikran katsira. Bahkan ketika kita diperintahkan panggil untuk melaksanakan sholat Jumat, walladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah yang Rasulullah Asirah dan anak. Jadi menyebut nama Allah itu harus kita sebut dengan sebanyak-banyaknya. Setidak-tidaknya lebih dari dua. Yang kalau jamaah itu kalau satu dalam masyarakat sebut dengan mufrad, kalau dua sebut dengan musana, kalau tiga sebut dengan jamaah. Kalau jamaah lebih dari dua. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Karim, Allah mengatakan fadzkuruni ya, karena ada satunya di sini fadzkuruni itu menggambarkan adanya satu sebab akibat atau syarat yang dipersyaratkan ketika seseorang beringat pada Allah, Allah beringat pada orang tersebut. Dalam hadis ini dikatakan ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrat bi syai'an. Aku bersama dengan hambaku dan ingat padaku dan yang menggerakkan kedua bibirnya. Jadi ketika kita sedang berzikir itu sebetulnya kita sedang menjalin sebuah komunikasi
interaktif bahasa kita sekarang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu dekatnya ya seorang hamba ketika dia berzikir menyebut nama Allah. Di dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani menulis sebuah hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amila bi adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi isnad hasan. Kata Rasul mengatakan begini, tiadalah amalan anak Adam itu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah melainkan adalah tidur. Jadi kalau orang itu banyak berzikir, maka dia akan selamat ya dari azab Allah. Baik azab di dunia, azab di dalam alam barzakh, atau juga azab nanti ya di yaumil mahsyar. Kan perjalanan kehidupan kita ini kan ada tahapan-tahapannya. Pertama kita berada dulu di alam arwah, yang dalam arwah. Nah, situ sebenarnya ada sebuah komitmen dengan kita dengan Allah. Allah mengatakan atas itu itu Allah pada kemudian kita dihidupkan ya, di alam rahim pun ya Allah berikan kepada kita dapat hal ya. Kalau kita sudah 4 bulan itu dituliskan di kehidupan roh yang dituliskan oleh malaikat ajar rezeki ya. Bahkan nanti dia menjadi apa profesinya yang juga dituliskan sebagai ajudan jadi alam namanya alam rahim ya. Nah, kemudian kita dilahirkan dalam kehidupan nyata ini ya, sambut dengan suara takbir azan dari Qomah ya. Kita lahir itu disambut dengan suara takbir yang azan dari Qomah. Harapan kita adalah nanti begitu kita meninggal pun, maka kita meninggal juga dengan menyebutkan kalimat Allah. Nah, kalimat Allah, maka ketika ada orang yang meninggal Rasulullah, maka akhir dalam la ilaha illallah, kalau jannah orang yang akhir ucapannya nanti kalimat la ilaha illallah, maka pastilah dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini menggambarkan bagaimana zikir ini sangat utama. Ada seorang ulama penulis yang mencoba untuk mengalasikan ya, mengumpulkan ya, keutamaan zikir ini. Ulama itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, beliau ini murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau itu menulis sebuah kitab namanya Al-Wabil As-Sayyid yang bil kalim as-sayyid. Al-Wabil As-Sayyid bil kalim as-sayyid. Dan kemudian beliau itu membuat list ya keuntungan orang yang berzikir, apa faedahnya kalau kita berzikir pada Allah SWT ya, sampai disebutkan 30 dan juga secara ringkas saja kita baca. Pertama, kalau orang berzikir itu dia akan terhindar dari gangguan setan. Setan paling senang kalau ada orang yang berzikir. Makanya kalau kita lagi diam-diam ya, lagi nggak ada pekerjaan, setan itu menggodanya apa? Itu ada itu aja game online. Yang banyak orang kalau game itu pasti main HP gitu ya. Apa mainannya? Game online, Instagram, WhatsApp, apa saja. Padahal kalau yang paling afdal itu adalah bagaimana kita merupakan kita itu berzikir pada Allah. Ya. Kenapa? Karena berzikir pada Allah itu kan alladzina yazkuruna Allah ya Allah dan wa'ala bihim. Kan gitu. Ya.
Mengingat nama Allah itu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring. Ya. Kalau bisa begitu. Ya, karena waktu yang Allah berikan kepada kita ini kan terbatas. Ya, terbatas waktunya. Makanya kalau orang tidak melakukan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia akhiratnya, maka dikategorikan rugi kita Allah. Ya. Katakan bahwa si insan adalah khusr. Ya, di masa sesungguhnya manusia itu berada dalam ya. Yang tidak merugi siapa? Ya alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tidak rugi itu kalau orang beriman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Yang pertama ayat bersifat. Kemudian yang kedua, anahu yurdi rahman. Mendatangkan keridhaan Allah kepada orang yang berzikir. Ya, orang berzikir itu Allah ridho kepadanya. Ya, Allah mencintainya. Yang ketiga, yuzilul hamma wal ghamma an qalbi. Zikir itu akan menghilangkan kegalauan hati. Ya, kita kadang-kadang kalau stres, yang sedih, kan. Nah, itu akan hilang kalau orang itu berzikir. Ya. Nah, kemudian juga sehingga ketika kegalauan kita hilang, yang timbul apa? Farah, surur. Ya, timbul kegembiraan, ya, kegembiraan, ya, kebahagiaan. Kebahagiaan kegembiraan itu kita cari kemana pun akan bisa kecuali Allah kasih. Nah, supaya Allah mengasihi kita kegembiraan, kebahagiaan itu kita menyebut nama Allah, ya, zikrullah. Dan kemudian juga menarik rezeki juga. Kenapa? Karena Allah suka mengalami hasil rezeki. Dan banyak sekali sukunya, ya. Bisa tidak tahu namanya wabil masjidil karim. Ya. Nah, kemudian dari beberapa hadis yang berikut ini, bahwasanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, majalah selalu majlisan yazkurun Allah fihi illa hafat sumul malaika wa ghasyiyat Muhammad wa dzakarakumullah fi man indah akhrajahu Muslim. Ya adalah satu kaum, ya, masyarakat seperti kita ini kan sebenarnya ya, duduk dalam sebuah majelis. Ini kalau begini kita sedang dalam sebuah majelis, ya. Lalu kemudian yazkurun Allah fi, ya, mereka menyebut nama Allah. Dengan kita mempelajari disebut kita satu zikir juga. Jadi masih disebut masih zikir. Ya. Nah, tapi ada juga yang spesifik ya spesial menyebut nama Allah dengan berzikir bersama-sama. Ya. Nah, ketika itu dilakukan, maka malaikat ikut bergabung dengan mereka. Ya. Kemudian rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzakara Allah fi Allah sebut mereka di kalangan para malaikat sisi Allah. Kalau orang yang berzikir, ya. Makanya ada istilah zikir secara personal dan ada juga zikir secara bersama-sama. Jadi makanya zikir itu macam ada zikir secara pribadi kita masing-masing di tempat sepi sendirian, ya, tengah malam kita berzikir. Tapi ada juga zikir yang bersama-sama. Makanya diskusi mengatakan begini, Fakin zakarani fi nafsi, zakartu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, yang dia sendiri ingat Allah, ya, aku juga akan ingat gitu. Wa innakalani fi malakin, kalau dia ingat pada fi malakin, dalam sebuah majelis berkumpulnya orang menyebut nama Allah. Ya. Sekarang dalam satu majelis misalnya, yang pertama dalam majelis ada yang khusus seperti sekarang, atau juga kadang-kadang kita siang orang sama berzikir Allah. Ya. Nah, itu majelis lain, ya. Maka kata Allah di sini, saat fi malakin, ya, khair minhu. Aku akan sebut mereka itu, ya, pada malakin, ya, kumpulan makhluk Allah, mereka yang lebih baik daripada kita. Jadi artinya setiap kita melakukan suatu aktivitas zikir, maka Allah itu akan memberikan balasan yang lebih. Ya, sebab Allah itu kalau memberikan itu lebih, makanya disebut Allah syakirun alim.
Syakirul alim. Pada seperti itu syakir kita seharusnya bersyukur ya. Tapi Allah menggunakan kata-kata syakir itu dirinya kenapa? Untuk memberi balasan yang terbaik kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Maka dalam hadis dikatakan al-hasanah bin asyri amsalihah. Ya, satu kebaikan itu dibalas 10 kali umpama kebaikan tersebut. Ini zikir. Ya. Nah, kalau dalam berzikir itu dalam satu hadis yang lain dikatakan maaf ada qaumun maqatan lam yazkurullah wa lam yusallu ala nabi illa kana alaihim hasanatan yaumil qiyamah. Ya Allah ya terbiasa susah. Ya ada satu kaum duduk dalam satu tempat yang berduduk bersama-sama mau ada sama dengan majlisan, mau ada sama dengan jelasan. Dalam masalah itu namanya mutaradif. Ya, jadi dua atau tiga kata yang berbeda firman Yesus. Atau satu kata maknanya beberapa. Itu namanya musyawarah. Itu kata bahasa Arab itu. Makanya diperlukan kemampuan seseorang untuk menganalisa, memahami konteks kalimat. Kalau enggak, nanti dia bisa salah paham. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu memang dia bergantung kepada usulnya, susunan kata. Ini katakan bahwa ada momen mengadakan dan yazkurullah fi walam yusallu ala nabi. Kalau kita berkumpul tapi tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah kana alaihi hasanatan yaumil qiyamah. Dia akan rugi nanti pada hari kiamat. Ya, itu dikatakan sebagai orang yang. Kembali kita kepada apa namanya keutamaan berzikir ini. Yang pertama yang berikutnya adalah fawaid zikir alamatun ala izami hubbi zakirillah. Itu menggambarkan orang yang banyak berzikir itu sudah ada dalam dirinya kecintaan kepada Allah. Makanya kadang-kadang sulit untuk apa namanya dipikirkan secara akal. Biasa kalau ada orang bisa berzikir karena berjam-jam, ya berjam-jam. Dan sampai berjam-jam. Ya. Nah, itu kenapa? Karena dalam dirinya itu ada apa? Jadi di dalam apa namanya dalam sebuah kaitan dikatakan tidak masalah. Man ahabba syai'an ya menjadi orang yang kalau senang cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Tanda cinta. Ya, orang kalau cinta kepada apa namanya terkenal oleh cinta mobil gitu kan cinta soal mobil, cinta bola soal cinta bola. Ya. Banyak kecintaan itu menyebabkan orang itu banyak menyebut. Nah sekarang bagaimana kita mengupayakan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi banyak kita sebutnya begitu, ya. Supaya nanti sampai kita kepada suatu predikat yang disebut dengan az-zakirin Allah, az-zakirun. Jadi ahli zikir, ya ahli zikir. Kalau misalnya sudah sampai kepada tingkat ahli zikir itu, maka orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah nanti di tempat yang selanjutnya. Ya, kalau sampai kepada ahli zikir. Dan kalau kita perhatikan semua apa namanya ibadah yang kita lakukan itu substansinya itu adalah zikir. Sebut apa yang boleh sholat ya sholat zikir ya pada sholat yang awali dengan zikir yang mengenal Allah berniat pada Allah diakhiri dengan bersyukur pada Allah zikir berbanyak kalimat-kalimat Allah. Kemudian juga ibadah haji misalnya, ya, semua ibadah lah gitu ya. Itu sebenarnya adalah zikir. Makanya ada di sini satu hadis kalau Nabi SAW, Allah nabiukum bi khairi amal. Maukah aku sampaikan kepada Anda sekalian amalan yang terbaik, ya, terbaik daripada amal-amalmu. Wa askaha inda malikikum. Ya, aska itu yang paling suci, ya, di sisi Tuhan. Ya. Jadi amalan yang paling suci itu artinya Allah nanti mensucikan diri kita. Jadi kita menyebut nama Allah itu kan bahari kan begini, Allahumma zakiha,
ya, wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah diri kami dari Tuhan sebaik yang bisa membersihkan diri kami. Nah, bagaimana caranya? Dengan nama Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah kita ini bersih, ya, wa arfa'niha fi darajatikum, dan Allah angkat derajatnya, ya, jadi terangkat derajatnya dalam bersih. Ya. Wa khairul lakum min infaqid dzahab wal warid, dan lebih baik itu yang berinfak dengan emas ataupun yang bukan emas, ya. Bahasa kitanya ya lebih besar dan lebih kecil, ya, lebih ya. Dulu dia ada zahab itu emas, ya, itu paling besar itu, ya. Nanti adalah warid itu ya semacam perak sejenisnya. Nah, lebih baik daripada itu, ya. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatribu a'naqahu wa yadribu a'naqahu, ya. Dan lebih baik lagi dari apa? Dari kamu berperang, ya, dengan musuhmu. Kamu mungkin terbunuh atau itu lebih, ya. Lalu kemudian kata sahabat Paul, ya, baik harus semua, ya, bahwa siap, ya, siap terima apa yang akan sampaikan Rasulullah. Apa sampaikan Rasulullah? Ya, zikrullah. Makanya kan di dalam itu orang yang lupa, ya, Allah lupa kepada dia, orang yang kita, Allah juga ingat kepada orang tersebut. Ya. Kan zikrullah ini memang sesuatu amalan yang di mana diperintahkan Allah sendiri memberikan kepada kita. Ya alladzina amanu qullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'alaikum ajran karima. Dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 21 sampai 24. Di sini katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran, sebutlah nama Allah dengan dzikran katsiran, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Bisa nggak kita setiap kita duduk, berdiri, ya, berjalan, mana zikir kepada Allah SWT, ya, banyak zikirnya. Nah, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah, ya, tasbih kita termasuk zikir di sini, ya, mensucikan Allah. Wasabbihu bukratan wa asila, pagi dan petang, siang malam itu. Kalimat pagi petang itu udah, ya, kalau di orang Padang restoran sebenarnya pagi sore, ya. Lagi rumah ada yang seperti apa paling dekat merah sedikit, ya, pagi sore, ya, sampai beberapa wasilah, ya. Jadi nama Allah itu yang pagi petang. Nah, kalau itu dilakukan apa keuntungan kita? Ya, banyak-banyak menyebut nama Allah, kemudian bertasbih pagi sore dan, ya, petang hari pagi hari. Jadi di sini kalimat sholat itu kan bahasa itu yang tadi saya katakan, satu kalimat itu bisa mengandung maknanya banyak, ya. Sholat itu bisa bermakna, bisa bermakna doa, bisa maknanya memberikan rahmat. Nah, tergantung nanti kalimatnya. Kalau kita yang menggunakan manusia itu adalah sholat, ya, nah itu berarti kita sholat. Tapi kalau Allah yusalli alaikum, bukan Allah sholat, ya, tapi Allah menurunkan rahmat kepadamu. Allah menurunkan rahmat. Walladzi yusalli alaikum. Nah, kalau malaikat bagaimana? Wa malaikatuh, dan para malaikatnya itu maknanya adalah malaikat mendoakan kita agar supaya dapat rahmat. Jadi kalau Allah yang dengan kalimat sholat itu, ya, itu artinya Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat berdoa kepada Allah agar menurunkan. Kita juga begitu, ketika kita sholat maka kita minta rahmat. Lalu kemudian Allah yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kamu dari kegelapan dan cahaya. Ini bahasa Quran banyak bahasa biasa. Ya, jadi kalau orang tidak mempelajari ilmu Allah namanya begitu, kalau Allah kan ilmu-ilmu tentang keindahan bahasa. Ya, keindahan bahasa. Kadang-kadang seperti Nabi pun kan sering, ya. Kalau Hamzah dikasihnya gelar
Asadullah. Nah, gitu kan, ya. Kalau Khalid bin Walid, ya, Sayyidullah, pedang Allah. Ya. Itu kan biasa menggambarkan kalau dia Asadullah maksudnya apa? Orang yang berani, gitu. Orang yang berkeyakinan. Ya, nah, ya. Kalau Khalid bin Walid itu kan pedangnya menyambar kemana-mana, begitu namanya musuh yang mati. Kan bahasanya di sini Allah menggunakan bahasa tidak begitu ya. Yukhrijakum minal zulumati ilan nur. Ya, jadi mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya, ya, Allah beri hidayah kepada kita sehingga kita tidak terjebak dalam kegelapan kejahatan. Ya, karena hidayah itu dipakai seperti nur cahaya. Kalau perbuatan-perbuatan menyimpang, menyeleweng, ya, apa namanya, kejahatan itu sebagai kegelapan. Ya. Apa makna kegelapan itu? Orang yang melakukannya itu gelap hidupnya. Di dunia ini saja orang yang kejahatan itu gelap. Ya, harus kalian. Karena para penjahat pun ya disebut dengan white, ya, polar itu apa? Ya, crime gitu ya. Itu rekomendasi gitu. Ibaratnya itu orang yang mendapat amanah kekuasaan gitu kan. Dia melakukan kejahatan. Itu biasanya itu besar. Ya, kalau kejahatannya kurang biasa, itu di pabrik motor, kejahatannya besar gitu kan. Nah, orang seperti itu gelap, ya, hidup di dunia ini pun tidak akan tenang, ya, tidak tenang. Apalagi nanti kalau sudah sampai di alam kubur dalam masa, kalau gelap lagi kuburannya. Ya. Nah, nanti di akhirat gelap lagi kehidupan yang sudah sekarang. Nah, ketika orang itu banyak berzikir, Allah keluarkan mereka dari situ. Itu yang masuk dalam hadis tadi itu adalah malam yang dapat menyelamatkan kamu dari kesalahan Allah ketika kita di situ. Ya, di situ banyak berzikir di mana Allah. Nah, di sini nanti ada beberapa contoh zikir bisa nanti dilihat di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu di bab terakhir dalam kitab Jami. Ya. Nah, di sini ada ini sekitar 5 atau 6 zikir yang kita coba kita jadikan sebagai amalan yang diamalkan secara terus-terus, ya, secara rutin, ya, secara rutin. Ya. Tadi kan wasabi bulan Allah di pagi hari dan di sore hari. Nah, memang dalam satu hadis dikatakan di sini an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah as-salawat karena kaman aqwa ma'al husni wal isma. Tiada orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini yang simpel ya. Simpel. Kalau kita agak enggak riwayat yang enggak sempurna ada juga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ya yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali di pagi hari, dianjurkannya ya yang kan pagi hari supaya ada pembagian waktu kita. Nah, di pagi hari itu ya setidak-tidaknya kalau misalnya kita tidak ada kajian lah misalnya, bapak saya nggak ada kajian, ya duduk sejenak, dan setelah baca doa zikir dan lainnya, kita baca itu. Nah, 10 kali, ya, dihitung 10 kali itu juga bisa. Ya. Atau kalau mau lebih lagi dalam hadis kalau dibaca 100 kali, maka hari itu dia akan terjaga tidak 3%. Ya. 10 kali itu Allah akan beri pahala seperti memerdekakan 4 orang budak. Ya, pahalanya kan 10 budak itu dulu kalau dia dulu kalau dimerdekakan itu harganya mahal sekali, ya. Sampai berapa? Ya, apa? Bila itu kan dimerdekakan oleh Abu Bakar kan dengan mahal sekali. Nah, pahalanya begitu sampai memerdekakan orang. Itu harus 10 kali kita baca. Nah, tapi di sini sampai hasil kalanya itu sudah sebetulnya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apa artinya? Tidak Tuhan dengan Allah dan wahdah itu prioritas. Ya, kita sudah mengatakan tidak ada Tuhan dengan Allah, tidak ada lagi Tuhan itu dengan Allah.
Kata kali wahdah, ya wahdah, ya wahdah itu satu-satunya, ya. Mana sekali lagi, ya ditambah ditegaskan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi, ya kalimat berikutnya lagi, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 10 kali. Ini yang pertama ya. Dan itu kalimat ini dijadikan oleh ulama-ulama dalam rangkaian disebut dengan hizib ratib, ya. Jadi ulama itu ada zikir-zikir yang disusun, itu namanya ratib, ya. Seperti misalnya Imam Al-Haddad, ratib Al-Haddad, ya. Atau misalnya Imam Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali itu 10 zikir dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Itu salah satunya. Ini kalimatnya walaupun nanti ada sedikit redaksi berbeda, tapi kalimat intinya kalimat lain, ya. La ilaha illallah wa la syarikalah, ya. Alhamdulillah, ya. Ada yang menambah wahyu la yaqulna, dengan seperti itu. Misalnya ada tambahan-tambahannya. Dan itu pun benar sekali ya, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu membuat menyampaikan rangkaian ajaran-ajaran agama itu variatif. Ya, itu menggambarkan bahwa sebenarnya ada keluasan, ada fleksibilitas dalam kita berzikir pada Allah SWT. Kalimatnya itu kalimat lain, kita sejarahnya, lain sejarah, dibaca 10 kali pada hari, 10 kali, 10 kali sore hari. Itu yang minimalis. Kalau yang mau ada apa? 100, ya. 100. Nah, kalaupun kata Nabi, tidak ada orang ketika dihidupkan dalam hadis yang 100 itu, tidak ada orang yang melebihi pahala orang ini kecuali orang yang lebih membacanya. Apa itu? Kemudian yang ulama berkesimpulan membaca berzikir boleh bebas, berapa aja. Ya. Nah, terus bagaimana kita sesuai ya? Itu menggambarkan ya ada berbagai waktu. Nah, mungkin ada orang yang ada waktunya, mungkin ada yang lagi. Jadi kalau bagi pagi ya seperti pada misalkan jadi sebenarnya sama dengan dulu ya, meeting ya. Itu pertama kalimat. Nah, kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang kita ingat sebetulnya, ya, ini ada kalimat 100. Ya, kata Rasul begini, kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi. Bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi. Mi'ata marrah. Berapa? 100 kali. Ya. Putras anhu khatayahu wa in kanat misla zabatil bahr. Maka diampunilah semua kesalahan orang yang membaca subhanallah yang di 100 kali ini, ya. Dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya itu sebanyak bumi di pantai atau di bumi di lautan, ya, sebanyak banyak. Kayak tadi kan yang pertama itu dia ada amalan yang menyelamatkan dari asap, jadi adalah zikir, ya. Jadi, kita baca subhanallah. Ya boleh kita bisa menggunakan buku jari, tapi dengan tasbih tidak masalah juga. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita punya kesimpulan, ya, tasbih itu apa bid'ah. Jadi begini, untuk supaya kita tenang ya. Kalau ada orang yang mengatakan demikian kalau misalnya tasbih, maka sebagai sebuah masjid di masjid dan dulu ya. Dulu di situ itu kalau ada tasbih dibuang ya. Kalau bapak bisa masuk ke masjid ada situ. Jadi ya, perlu dibuang. Itu kalau ada tasbih dibuang, kayak gitu. Kalau ada orang yang masuk di situ, karena salah paham, ya. Nah, ada satu larangan, ya, larangan kita yang elektronik juga boleh kita dari gunanya gitu kan. Ya itu kan alat saja sebetulnya. Alat saja ada. Sama juga ada yang di HP bilang ini termasuk waktu gitu kan. Kalau dulu kita misalnya pakai yang sebenarnya itu kita ya menjam matahari, ya matahari kecil kan. Nah, termasuk itu sekarang ini ada timer. Apalagi subuhnya susahnya. Sana kita bangun tengah malam kerja dulu, tidak ada sih pada masjid.
Ya, kalau belajar lazim atau sebenarnya tembak, ya, dari berpengalaman sebelum subuh, saya namanya saya berkali, ya, di sini banyak sekali aja, itu juga, itu juga karena masih telat juga, kan asal yang pertama itu supaya bangun kan susah lanjut, ya lanjut gitu kan, nanti itu ada bawa masjid, ya itu pun masih dikasih 10 menit, ya, nah, jadi kata Rasulullah ini semua mobil 100. Ya, saya kalau udah segitu sekali tangan itu 100 kita. Jadi itu dulu. Nah yang produknya di China misalnya. Ya sekarang China yang buat gitu kan. Berarti dia kan. Kalau belinya di kota. Ya, di kota. Nah jadi itu 100 kali. Kedua ya. Terima kasih dan subhanallah ya. Ya. Ya subhanallah. Jadi apa namanya? Subhanallah ini lagi yang ditambah dengan redaksi berikutnya yang diapresiasi juga oleh Rasulullah, ya kalimatan bil khafifatan yang lisan sakilatan itu bisa akibatkan rahman, dua kalimat yang ringan di lidah ucapkan berat timbangannya dan Allah senang subhanallah ya subhanallah nazim kan asal tapi yang poin yang subhanallah ya satu sekali ya. Nah kemudian masih dengan kalimat yang sama tapi ada riwayat yang berbeda. Rasulullah itu punya kan berapa istri, masing-masing istri Rasul punya kelebihan. Ya kalau Siti Aisyah karena dia masih muda, masih cerdas, jadi nggak banyak lupa, gitu kan. Itu biasanya beliau ini banyak apa tadi. Jadi kalau orang bertanya, misalnya istri Aisyah bertanya, ya. Kalau ini ada lagi istri beliau sudah berbayar, ya. Namanya Juwairiyah, ya Juwairiyah. Terus itu banyak nikah dengan janda yang ya, tua gitu. Jadi kalau misalkan bapak kalau mau sunnah rasul ya jadi janda itu gimana yang muda kan adalah mau ya. Jadi ini jual ini ahli zikir. Nah ini zikir. Jadi kalau habis subuh sampai harus pulang, itu harus pulang menjelang muharam masih. Nah, makanya kenapa dibolehkan pakai tas? Karena dulu itu orang pakai ini di formal, maksudnya di kantong, itu berapa di sini, ya supaya dia ada airnya, makannya. Makasih itu alam dengan sebagai kalangan. Nah, yang juga ini itu, ya. Lalu Nabi datang, ya, dia istrinya masih berpikir gitu kan. Lalu kata Nabi begini, lapar pun coba arba'ah kalimat. Kalau sebelum kalimat itu kita begini mau nggak kita sampai kepada kamu ada yang lebih baik dari ini, ya. Yang kalau ditimbang itu lebih berat timbangannya dari apa yang kamu lakukan ini, ya. Kata Joy, yang baik Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya Joy ya? Itu kalimat yang tadi juga Subhanallah wa bihamdi. Tapi ada tambahannya. Kalau tadi kan 100 kali aja. Ya. Nah kalau ini Subhanallah wa bihamdi ada ya, sejumlah makhluk Allah. Bapak sudah pernah menghitung nggak berapa juta jin yang tersebar di seluruh dunia? Jin dulu, ya jangan manusia ya. Manusia kan sudah miliaran itu. Nah, jin berapa? Itu kan makhluk Allah. Atau ikan yang ada di laut, para penjual. Ataupun malaikat yang ada di apa di langit. Di langit. Karena kata langit itu bukan ini. Pokoknya yang mana yang di atas selain dari bumi ini mau apa namanya langit. Ya, cuma karena logika kitanya sampai kepada atas itu aja gitu. Kalau kita lihat itu 7 lapisan sama awan itu belum sampai juga kita yang sama awan. Nah, di sana itu banyak malaikat. Ya. Nah, sejumlah itu ada dalam fakir. Ya.
Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqi. Luar biasa kan banyaknya daripada kita ya sampai dari 100.000 kali ini ada khalqi. Wa nafsi. Seluasnya ridhonya Allah. Enggak boleh sudah enggak bisa diukur lagi. Ridho nafsi. Wa zinat arsy. Dan seberat arsy. Arsy Allah itu berat dipikul oleh para malaikat. Ya, yang sangat kuat gitu. Makanya malaikat itu sangat takut sekali pada Allah. Karena kekuasaan Allah terasa betul dahsyat. Kita kan terasa itu kalau sudah goncang begini. Kalau sudah digoncang itu kan semuanya segala ya. Rumah kita roboh semuanya kan ya. Apartemen hancur semuanya apa ketakutan itu. Ya kalau masih di kan masih aman. Ya. Kalau coba aku 100 kali ya ibu apa gunung juga pada hancur gitu. Di malaikat itu sangat aras itu malaikat. Nah, seberat aras itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, wamiyah yang kalimati dan sebanyak kalimat-kalimat Allah yang dituliskan itu. Ya, kalimat Allah itu kalau dituliskan, lautan itu kering, ya, menuliskan kalimat-kalimat Allah itu masih banyak kalimat Allah yang bisa ditulis. Jadi ada apa di sini kalimatnya? Ya, subhanallah ya. Ada wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan apa tiga ya, tiga bentuk ya. Ini yang keempat. Yang keempat ini disebut dengan al-baqiyat as-salihah. Ya, apa itu al-baqiyat as-salihah? Yaitu al-baqi yang tetap, salihah amal soleh. Jadi amal soleh yang menjadi investasi kita nanti yang dimana kita akan ambil hanya di surga. Kenapa di surga? Karena kalimat ini diterima oleh Rasulullah ya ketika berjumpa dengan Nabi dengan Nabi Ibrahim ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Pertama Nabi Ibrahim sampaikan selalu kepada ya. Kemudian yang kedua sampaikan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur. Ini bahasa sana ini. Tanamilah itu. Ya, dengan apa ditanami? Dengan kalimat apa kalimatnya? Subhanallah, alhamdulillah. Sesuai dengan sebuah al-baqiyah. Dan kemudian nanti ada kalimat satu lagi yang dijadikan sebagai tambahan ya, kalimat Allah. Disebutkan kanzun di ulum sejarah. Maka biasanya kita sudah dirangkum itu. Ya, bahkan kalau orang Indonesia kan seni semua banyak seniman. Makanya kan orang Indonesia ini kan semuanya seni. Rumah pun ada seninya, ya semua seni. Ya, kita dalam berzikir pun kadang-kadang ada seninya. Ya, dan karena diikuti oleh orang-orang biasanya orang apa namanya sa'i biasanya yang saya kalau tawaf ya ada juga kalimat ya alhamdulillah Allah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah itu kan dibaca rame itu senang itu orang pada ikut itu. Indonesia misalnya kalau di haji orang itu kan kalau sudah di sa'i itu di pelataran sa'i itu kan rombongan orang Indonesia tuh ya alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya, sekarang ini kita jadikan sebagai zikir kita. Ya. Jadi dijadikan rutin itu maksudnya. Ya. Jadi zikir itu dijadikan rutin. Kita boleh bikin dan boleh kita mengatur sendiri boleh. Ya. Makanya kan rutin atau hizib para ulama itu tidak dia. Ya. Kalau untuk perlindungan dia biasanya zikir perlindungan. Nah, kenapa arti menghadap itu perlindungan? Kenapa? Karena Anda sudah masyarakat terancam, ya, mau diserang gitu oleh kelompok yang menyimpang gitu, datang gimana ada, ya, gimana cara kami supaya hindari kan senjata yang paling ampuh itu Tuhan ada lagi kan,
Karena kalau persenjataan mungkin nggak cukup gitu, ya doa pada karena rutin itu, ya baca Fatihah, baca ayat kursi, baca amalan kursi. Ini dari luar biasa ya. Fatihah, ayat kursi dan amalan Rasul. Nah, kemudian berzikir. Apa zikir pertama? Itu berarti ada yang sampai kita pun kan diamalkan sebagian. Kita kalau kita tidak mau itu nggak apa-apa, kita susun saja. Mana yang paling kita senangi? Misalkan setelah zikir subuh, saya sholat lima waktu kan ada yang terus baca istighfar dulu, baca alhamdulillah salam dulu. Nah, setelah kita agak tenang, kita buat satu ini serangkaian ibadah yang kita bisa lakukan berketerusan. Kenapa? Karena Muhammad Allah akbar yang ibadah yang kita lakukan ibadah secara walaupun sedikit, di kalau cuma 100 kali sedikit itu dibandingkan dengan waktu yang terlalu kepada kita, tapi yang memang hidupnya itu pasti kira ya nggak ada lagi dipikirkan yang lain juga lagi. Dan dulu zaman Nabi ada beberapa orang sahabat ya namanya Al-Sufah. Al-Sufah itu dia di Masjid Nabawi itu dia ibadahnya sih doa, baca Quran banyak. Nah dari mana dapat ininya untuk kehidupannya? Sahabat yang pedagang itu diuntungkan, itu itu kita yang lagi kita sana ya share persoalan ya yang berpikir share juga dengan yang membantunya atau dalam ibadah itu orang yang terlibat dalam suatu ibadah itu pada semuanya hanya rugi salah saja ya dan kalau kita di situ nanti ada yang apa namanya setor pelayanan itu pada juga semua terlibat ya dalam apa namanya dalam ibadah itu juga Allah diri orang pada Allah di sini apa berubah tapi begitu juga kejahatan dilakukan secara kolektif ya itu juga sama-sama dosa kolektif juga karena akan apa namanya amal jama'i kan itu ada istilah korupsi jama'i jadi sama-sama gitu kan sama juga jadi ini rangkaian zikir yang mana kita walaupun kita tahu bahwasanya di samping ini ya ada juga kalimat-kalimat yang seperti istighfar. Jadi sudah menjadi sebuah rangkaian. Jadi di dalam ulama itu membuat itu yang istighfar itu juga ada masuk di situ. Jadi ketika kita membuat zikir ini, misalnya Bapak susunan misalnya pertama disusun dengan ayat suci Al-Quran, ya Al-Fatihah pertama, ayat kursi, kemudian amanah Rasul. Nah setelah itu baru kemudian kita baca ya subhanallah satu kali, ya kemudian kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah atau la ilaha illallah itu juga masalah. Ya itu kan bebas kalau itu dia nggak ini bebas aja. Istighfar itu dulu boleh nggak apa? Stop. Ya sampai 100 misalnya. Ya, karena Rasulullah itu istighfar itu lebih dari 70 kali dalam sehari. Ya, stop. Ya, nah, ini terakhir kalau mau itu ke mana ya terakhir itu kalau semua sudah selesai, nah, itu diserahkan ke kemampuan kita ya sampai goyangnya itu bukan di kanan lagi sudah ke depan itu sudah selesai ya di sini beberapa hal terkait dengan kita sebagai referensi ya. Pertama ini hadis ya di hadis tentang zikir dan doa yang ditulis oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya. Kalau yang ini salah dari kitab Bulughul Maram ya. Yang mensyarah ini seorang ulama termasuk kibar ulama juga di Saudi ya. Namanya
Kenapa kita harus karena kita terbatas kemampuan kita. Kemudian referensi daripada Islam ini luas, ya, luas sekali. Ya, dari kitab apa namanya kitab hadis ya disebut dengan kutubu tis'ah atau kutubu sitah saja, kutubu sitah. Nah, kitab hadis. Nah, kalau yang ulama harus paham semuanya dulu. Kalau yang sampai tidak ulama karena nggak berceramah ya, kita kan masuk berceramah sebagai penyampaian dakwah. Tapi kalau ulama itu kalau nanti itu harus walaupun tidak apa tapi paham sudah. Tapi kita biasanya apa? Ya, kalau itu apa? Itu mutlak. Ya, mutlak itu mengerti tentang tafsir dan asbabun nuzul Quran. Nah, kalau hadis ini kalau misalnya kita ambil kutubu sitah. Nah, kita hadis pokok. Pertama apa? Bukhari, Muslim. Yang kedua pokok. Sunnah, sunnah Jogo, sunnah. Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan harus baca semuanya, ya. Sehingga kita tidak salah jadi mengambil kesimpulan dalam hukum. Karena banyak orang karena hanya berapa saja kita sehingga nanti salah dia kesimpulan. Itu dikhawatirkan harus semua jadi sama. Ilmu akan diangkat dengan apa? Dengan meninggalnya para ulama. Berbeda tinggal lagi di tengah itu satu ulama. Nah, kalau meninggal ulama, nanti penggantinya itu yang posisi ulama bukan ulama lagi. Ya, nah, disebut dengan du'as juhala. Fakta betul dengan berfatwa. Karena dia tidak paham sebagai ulama, tapi dia berada pada posisi sebagai ulama. Lalu ditanya masalah-masalah kan berfatwa lah dia. Nah, fatwanya itu sesat dan menyesatkan. Itu kan menjadi tidak bisa. Hanya kita kalau apa supaya kita aman, ya ada rujukan yang jelas, kan? Nah, kita kembalikan kepada yang sudah ditulis oleh para ulama dan disarang oleh para ulama. Ya itu pun kadang-kadang tidak sepenuhnya juga paham. Ya, tapi setidaknya agak selamat lah. Ya, jadi kita jangan sampai apa namanya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu memang ada saja. Jadi nggak bisa kita mengklaim bahwa ini pendapat yang paling pasti benar itu kenapa ada memang itu sudah menjadi satu apa namanya ya bisa dihindari ya masuk Hanafi ya Hambali Syafi'i ya apa namanya ada empat Hanafi pertama yang kedua itu Hanafi ya kemudian Maliki Syafi'i ya Hambali kita masing-masing terkoordinasi sebetulnya banyak kita yang terkenal saja ulama TP seperti Imam Nawawi ulama besar ya dan tadi Nawawi Dimashqi ya yang kita masih bisa baik teman-teman Allah ini dari ini yang tahu sedikit ya dari kitab yang tebal ini namanya Ahadits Al-Azkar wa Adiyah ya ini menarik karena beliau menyebutkan sumbernya ya jadi di bawah ini disebutkan footnote-nya itu ada sumber yang bisa dirujuk ya nggak bisa dirujuk kan kita minta gitu ya ya tidak ada beberapa dengan doa juga begitu. Tapi kalau yang zikir, nah itu yang apa namanya motivasi kita ya, hadis-hadis dan ayat-ayat yang tadi disampaikan, mudah-mudahan itu motivasi kita untuk berbanyak zikir. Karena nanti kita ingin selamat dan sampai. Nah, dosa-dosa kita juga banyak. Mudah-mudahan banyak zikir ini, maka kita diampuni dosa kita Allah SWT. Demikian saya kepada semua pertanyaan. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan, menarik untuk dikaji. Kalau untuk dibahas kembali oleh kita kayaknya harus panduan Ustaz ya, karena terbunuh semua
Ya, kalau semua dua kitab yang dibawa oleh Buya Idam itu perlu terjemah yang memahami tentang syarat-syarat hadisnya, bahasa Arabnya. Baik, tadi disampaikan oleh dia contoh-contoh zikir, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kalau bisa di fotonya Ustaz, dari buku yang terakhir tadi disampaikan ada 4 contoh-contoh zikir la ilaha illallah yang tak sering baca ya la ilaha illallah wa ta'ala sayyidina abdul bayi itu ala syekh hadir lalu yang sederhana ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ada 4 yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Baik, Bapak Ibu, terkait yang mau disampaikan, Bu yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ya. Apa ini zikir yang telah pertama atau bukan yang dibandingkan dengan zikir yang bebas ini mungkin perlu dijelaskan. Ya, zikir yang tadi ditentukan jumlahnya kan biasanya utamanya ya misalnya 10 kali kita baca sama dengan apa namanya kita baca 100 kali misalnya kita pun bisa tahu sebanyak wih ada di lautan kan utamanya ya jadi begini dalam kita melakukan hal itu boleh dengan kita strict dengan yang 100 bacanya 100 bacanya jadi ada nilai ijma'nya mengikuti tapi ada juga yang enggak lagi diukur berapa jumlahnya lagi nah boleh juga ya yang mutlak tadi itu maksudnya kapan saya di mana saja ya di bawah atau misalnya coba gantung dari apa yang menjadi ininya kan batin kita ini kan bergizi ya sama dengan tubuh kita bergizi ya. Ada orang kalau pagi hari itu yang paling suka dia kalau fisiknya itu bubur ayam kalau untuk sayur kalau untuk padang ada nasi uduk nasi kuning ya kemudian selera orang sedikit jadi itu Pak ya ada orang sedikit yang dia senang itu apa itu yang katanya nah, yang kayak risiko aja nah, itu berulang kita saja jadi Bapak boleh di mana yang penting itu sebetulnya ada komunikasi dengan Allah. Kalimat itu kan serana saja tapi kalimat Allah ini kan ada yang coba deh Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah ada kalimat Allah. Nah kalimat Allah itu redaksinya macam-macam ada yang tasbih ada yang tahmid ada yang tahmid ada yang takbir itu kelonggaran dalam kalimat zikir ini termasuk pada yang psikologi. Baik, oke, ya. Bedanya apa sih? Terus tahu kita ini menyimpang dan itu kalau beli yang kita itu Ya memang ya terus belajar dan makanya kan orang di pondok itu kan memang bertahap gitu ya jadi kita pun juga ada grade-nya juga ya grade-nya misalkan seperti misalnya belum masuk ini
Itu yang paling awal di situ namanya Muhammad Iroban. Kemudian ada lagi Asma. Ini apa ya? Ini ada lagi yang besar lagi nanti ya. Kemudian ada lagi Al-Mustasfa. Nah, ini memang macam. Memang harus kalau harus ditanyakan ya. Kalau tidak Pak ini gimana kalau kita mengatakan misalkan suhu itu misalnya kan, memang harus ditanya. Tapi kalau kita yang standar namanya belajar ya secara aktif di foto itu dia tahu ya, karena sudah ada klasifikasinya. Ini kalau kita hadis, nah ini semua kita ya salahnya salah semua salah. Kita belum malam ini beberapa salah dan namanya suhu salah ya, ada lagi apa namanya asal gitu. Nah masing-masing beda-beda stressing. Ada yang pendekatannya kepada riwayat di di situ ada riwayatnya. Ya tulis salah itu pun periode juga banyak salah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Cuma kan ada yang standar umum basic ada. Ya. Misalnya kalau dalam bagi pesantren namanya seorang taufik, nah nanti ada salah-salahnya. Jadi memang Islam kaya dengan referensi gitu. Kalau misalnya kita apa namanya sempit itu kadang-kadang bisa salah ini. Nah kadang-kadang begini, kita tidak semua memuat apa yang sebenarnya ulama tahu. Cuma dia ambil pilihnya yang kira-kira yang menurut dia cukupnya sudah cukup lah. Nah, sebenarnya masih ada lagi loh. Namanya supaya cari informasi. Ini tidak mungkin. Baik. Sudah? Oh, ada lagi. Ada informasi tadi kami aja minimal 10 kali untuk seorang nabi 10 kali. Apakah nabi itu berzikir hanya dengan 9 begitu cepat itu sudah selesai atau cuma sehari itu atau zikir nabi itu beda itu. Terus gimana kita zikir benar gitu minimal 70. Ya, ini memang dalam bahasa itu penyebutan aksar misalnya aksar itu membawakan banyak banyak dinah. Memang kalau Rasulullah itu tidur pun zikir. Jadi ada yang diam itu ini kan ke umatnya. Ya, Rasul itu kan ingin berkemudahan. Kalau dia simpan harus apa gitu zikir dari pagi siang malam itu susah. Jadi silakan zikir pagi ini kalau pagi hari pemasaran saya paham saya. Ada yang apa namanya yang kira-kira itu sudah cukup sebagai orang yang nggak pernah ya. Tapi nanti biasanya pasti itu untuk lebih ya. Sama gini, sebenarnya kita kan makan 3 biji cukup. Pagi makan, sore nanti ke praktek atau sebentar. Malam jadi cukup sedikit. Tapi nyatanya lebih. Kalau ajak kawan, ajak lagi. Karena sehari itu kita bisa 5 kali. Jadi itu standar apa namanya minimalnya ya. Bukan berarti emosi itu pun sedikit enggak. Kalau suatu banyak banget, kan itu umatnya. Ya umatnya. Kalau umatnya ada istilah yang kira-kira tidak memberi beban. Kayaknya salah satu karakter ajaran Islam itu juga ada harus. Kalau harus itu tidak dibebani. Baik, tutup dengan
dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna wasi'na warzuqna salihatan ibadah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma amin alayhi sallallahu wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna sibara. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma sholli ala muslimin wal muslimin. Allahumma atina wa musyrikin wa shaddid shamlahum wa manzil wa damir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jemaah dari ini, selesai sudah kajian subuh kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Artinya Oke Karim. Selamat datang. Sampainya di mana? Alhamdulillah. Jangan salah. Ya.